Karunia berkata-kata dengan bahasa roh harus berjalan seiring dengan karunia untuk menafsirkannya, karena bahasa roh harus dapat dimengerti. Jika tidak bisa dimengerti, maka tidak ada manfaatnya menggunakan karunia bahasa roh itu. Maka karunia bahasa roh dalam 1 Korintus adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 5 Agustus, judulnya Karunia Bahasa Roh. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Bagaimana dengan karunia bahasa roh? Sejalan dengan berbagai bentuk karunia ini dalam Alkitab, yaitu di Markus 16 ayat 17, Kisah 2 ayat 1-13, Kisah 10 ayat 44-48, Kisah 19 ayat 6. Maka karunia bahasa roh dalam 1 Korintus kemungkinan besar adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Paulus menyebutkan karunia bahasa roh dalam daftar karunia. Di 1 Korintus 12 ayat 8-10, juga 1 Korintus 12 ayat 28, 30, dan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 8. Dan menyebutkan berulang kali dalam 1 Korintus pasal 14. Memang kata Yunani glossa, lidah atau bahasa, muncul lebih dari 20 kali dalam 1 Korintus pasal 12-14, dan 15 kalinya dalam 1 Korintus pasal 14. Selain itu kata Yunani heteroglossos, yaitu bahasa lain, juga muncul dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Begitu seringnya disebutkan karunia bahasa roh ini, menunjukkan bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi Paulus. Penyalahgunaan dan penyelewengan karunia ini oleh jemaat di Korintus menyebabkan kekacauan dan kebingungan dalam ibadah umum. 1 Korintus 14 ayat 23, 27, 33, dan 40. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh harus berjalan seiring dengan karunia untuk menafsirkannya, karena bahasa roh harus dapat dimengerti. Ayat 9. Jika tidak bisa dimengerti, maka tidak ada manfaatnya menggunakan karunia bahasa roh itu. Di ayat 6. Paulus sangat menekankan pada penafsiran dan pengertian. Sangat jelas, Paulus tidak mengkritisi karunia bahasa roh itu sendiri, tetapi penonjolan berlebihan yang diberikan oleh jemaat Korintus untuk karunia bahasa roh telah menyebabkan karunia nubuat diabaikan. Pada titik ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun Paulus suka bila jemaat Korintus dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing dalam 1 Korintus 14 ayat 5, tapi sebelumnya Paulus menjelaskan di 1 Korintus 12 ayat 10 bahwa roh memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi, bila ada pandangan bahwa semua harus berbicara dalam bahasa roh sebelum baptisan dalam Roh Kudus, ini adalah sebuah penyimpangan dari ajaran Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14. Demikian kutipan dari buku Handbook of Seventh-day Adventist Theology, volume 12 dari Commentary Reference Series, halaman 620, yang ditulis oleh Raul Dederen.
Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari Ye Shall Receive Power, halaman 204 dan 205. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah seperti api sebagai tanda kuasa Allah yang memenuhi para murid. Melalui karunia ini, mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai, sehingga setiap orang yang datang dari berbagai bangsa dapat mendengar kabar keselamatan dalam bahasa mereka sendiri. Dengan cara itu, Allah menghilangkan hambatan bahasa agar Injil dapat diberitakan kepada semua orang. Karunia bahasa bukanlah untuk meninggikan para murid, melainkan sebagai bukti bahwa mereka diutus dan dipimpin oleh surga. Roh Kudus memperlengkapi mereka untuk menjalankan misi yang tidak mungkin mereka capai dengan kemampuan sendiri. Sejak saat itu, perkataan mereka menjadi jelas, sederhana, dan penuh kuasa, sehingga banyak orang dapat menerima kebenaran Injil. Kita, sebagai umat Tuhan, diingatkan agar berhati-hati terhadap manifestasi rohani yang hanya mengandalkan emosi dan sensasi, tapi tidak berasal dari Roh Kudus. Karunia rohani yang sejati tidak menimbulkan kekacauan, kebingungan, atau meninggikan manusia, melainkan membawa orang semakin dekat kepada kebenaran dan kepada Kristus. Oleh karena itu, setiap pengalaman rohani perlu diuji berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran harus disampaikan dengan bijaksana, bermartabat, dan mencerminkan karakter Kristus. Kehidupan yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus akan menjadi kesaksian yang lebih berkuasa daripada pertunjukan emosi atau pengalaman yang berlebihan. Ketika umat Tuhan hidup dengan rendah hati, kudus, dan konsisten, dunia akan melihat keindahan Injil sebagaimana adanya dan mengenal kuasa Kristus yang bekerja di dalam umat-Nya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.